namanya lari jarak jauh ya tentunya endurance. Jadi selain dia akan meningkatkan base dari aerobik kita ya, kemudian juga otot dan lain-lain juga memang pada akhirnya akan semakin cepat. Coba kita perhatikan teman-teman yang ada di sini, sayangnya kita nggak ada statistik. Tapi kalau berdasarkan statistik, saya bisa katakan semakin lari, semakin hari pasti kita akan semakin cepat. Dengan cara kita berlari semakin, mileage-nya semakin bertambah. Ya, nah penambahan ini perlu kita perhatikan seberapa besar. Jadi kalau misalnya disebut sekali lagi ya, olahraga itu yang namanya olahraga, saya udah tanya ke dokter olahraga itu adalah 30 menit exercise. Terus kalau bilang kalau saya lari yang 100 kilo apa? Ya itu malu mah pilihan. Jadi artinya apa? Ya 30 menit cukup. Gitu ya. 30 menit per sesi ya, Bang Per ya? sesi ya, per sesi. Jadi wah, kecuali kalau untuk ikut race dan seterusnya ya. Artinya kalau udah seperti itu adalah rekreasi. Ya kan? Bukan lagi dalam konteks olahraga. Karena olahraga begitu selesai harus bugar, bukan mampus gitu ya. Tiba-tiba ada yang mendadak FM, mendadak HM, wah itu jangan diikutin deh. Itu end off-nya akan tergusur-gusur gitu kan. Gitu ya. Jadi cukup 3 sampai 4. Kebetulan juga nggak di statistik sini. Kalau di statistik pasti kelihatan berapa hari, berapa minggu, berapa kali dalam 1 minggu kita exercise 30 menit. Jadi kalau yang bagus untuk membangun ini adalah 3 sampai 4 kali. Saya 5 kali. Saya rata-rata 5 kali dalam seminggu, cuma minggu-minggu ini agak saya kurang itu. Gitu. Jadi kalau 30 menit sehari, 5 hari seminggu itu cukup ya Bang bikin bugar ya? Gue bugar. Jadi kalau teman-teman mau lebih, sekali lagi ini tidak hanya single begitu ya. Ini harus dengan berbagai faktor yang lain ya, gitu kan. Selain itu juga ada apa namanya review atau apa karbo ya, karbo loading dan lain-lain itu sangat membantu untuk meningkatkan stamina atau endurance kita. Nah nanti di next slide nih, oke ya. Jadi satu harus konsisten, konsisten untuk menjadi konsisten, jadi persisten ya, gitu ya. Coba perhatikan yang kalau kita challenge TB itu nggak konsisten menurut saya, sorry ya teman-teman. Karena dia hanya muncul ya beberapa kawan-kawan muncul di challenge itu aja. Jadi misalnya begini, challenge dalam ini akumulatif 100 km. Begitu bulan depan Anda tidak 100 km, berarti nggak konsisten. Nggak ada program. Akhirnya yang kita lakukan akan menjadi kurang efektif. Nggak ada goals-nya gitu ya. Tidak akan ada menghasilkan sesuatu. Entah kalau tujuannya untuk foto-foto aja ya. Tapi kalau untuk yang lain tidak akan terbangun. Buat door prize, Bang. Oke, lanjut. Nah, yang kedua. Mau nggak mau harus lari agak jauh dikit ya. Jadi staging pertama, tadi pertanyaan kenapa saya langsung lari kok 36 km dengan elevation gain berapa ribu ya waktu itu ya. Karena saya punya fondasinya dulu. Fondasinya adalah saya olahraga dulu. Jadi kalau yang belum sama sekali dari zero, ya jangan. Akan memperkeruh suasana aja gitu. Memperkeruh kita sendiri, kita akan tergopoh-gopoh gitu kan. Dan sangat sulit sekali. Dan akan kapok kemungkinan besarnya. Tidak akan lagi menikmati yang namanya berlari. Jadi tambahin aja. Misalkan minggu ini jadi kamu mulai dari berapa kilo nih? Saya 3 kilo, 5 kilo, 3 kilo, 5 kilo. Oke, 3 kilo. Berarti kan minggu 3 kilo nanti minggu berikutnya kamu naikin. Tambah lagi Ya, 10 menit. awal-awalnya gitu tuh 3 kilo, 5 kilo, gitu ya. nggak langsung 10 kilo. Ya. Jangan, yang mendadak-mendadak gitu itu adalah nggak bisa. Apalagi kita juga harus memperhatikan banyak teknik berlari ya. Kaget juga badan nanti. Ya. Apalagi kalau banyak tujuannya kan lari mau sehat, mau menurunkan berat badan, apalagi mau rekreasi, mau difoto yang keren-keren, banyak kan? Ya. Jadi tergantung dari tujuan kita. Ya. Nah, sekarang kalau kita mau lari targetnya full maraton atau half maraton? Ini tanya Faisal. Kalau mau lari half atau full, ya kita katakanlah full maraton, itu
setidaknya 12 minggu. Ya. 12 apa, Bang? 12 minggu 12 minggu persiapan. persiapan. Oke. Lebih bagus lagi, lebih agak lama lagi, 12 sampai 16 minggu. UTMB, Meskipun itu half marathon ya, Bang ya? UTMB itu 3 bulan lebih. Oh, sorry. Hampir 1 bulan kan 3 kali 4. Jadi saya harus minimal 4 bulan latihan UTMB dengan elevation gain-nya yang terus meningkat. Dan harus mengcover ya pada saat peak-nya itu 2 kali. Itu rule of thumb juga, kalau kata CNC minimal sama. Artinya kalau lari 170 kan milisnya 170 km. Dulu Faisal lari kan 200 km juga milisnya kan dalam seminggu. Jadi memang harus di cover dalam satu putaran itu baru mencapai peak. Nah, udah peak training ya, posisi yang top pada saat itu baru kita bisa ikutan race. Jadi nggak mungkin lah ya, sekali lagi saya tidak menyarankan yang namanya Fik, jangan langsung half marathon, Fik. mendadak FM ya, seperti yang pernah dilakukan. Beruntunglah kalau masih hidup ya. Beruntunglah kalau masih hidup. Sebentar ini internet saya agak masalah. Oke. Ya beruntung kalau kita masih bernapas maksudnya. Ada beberapa kejadian ya. Iya, ya. Tiba-tiba mendadak gitu, habis kurang tidur pula. Nah, 10 km ya, kita sekitar 100 berapa kilometer lagi down, jatuh dan pass away ya, meninggal dunia. Karena memang akhirnya faktor kelelahan. Nah, terus caranya gimana ya? Santai. Sesuai dengan coverage dari pace ini sangat relatif ya. Sekali lagi pace ini relatif dan bisa dibangun oleh siapapun. Jadi kalau tadi saya bilang kenapa saya bisa cepat? Ya wajar dong, aku larinya banyak. Kemudian aku juga bisa lari terus ya, selain panjang, kencang, tempo dan seterusnya. Ya akhirnya terciptalah pada momen itu 45 menit ya kalau nggak salah saya. Faisal 40 menit, Maraden 40 menit. Ya, memang kita coba diperhatikan histori Strava-nya kita, itu sudah sangat periodik ya. Jadi nggak bisa tidak mendadak begitu. Nah, sementara kita latihan sambil mengukur. Heart rate saya di titik itu 160 ya. Bahkan mungkin bisa over. Terus sebenarnya emang rumus yang 220 kurangi usia itu menurut saya nggak terlalu valid. Pokoknya prinsipnya kalau udah nggak bisa ngomong nih, sederhananya nih ya, kan supaya gampang. Nggak bisa ngomong kalau pas lagi lari berarti udah top tuh. Kalau bisa ya lari sambil bisa ngomong, nah itu enak tuh pacingnya, gitu ya. Simpelnya begitu supaya gampang di digest. Lanjut, cek masih cukup ya, kesian juga. Cukup Bang, masih bisa lanjut aja. Tempo, lari tempo jaraknya dikit aja, ya. Tapi pace-nya dinaikin. Jadi kira-kira kalau misalnya temponya berapa nih? Kalau saya bisa main pace 6 ya, saya naikin ke 5.30 gitu ya. Nanti kalau pas itu bisa naik ke 5.15, ambil ke 5, pace 5. Kemudian kalau misalnya di race 4.30. Jadi udah main-main ke arah dekat-dekat ke di mana kita bisa ngatur, segini ya posisi tubuh kita, dan kita coba dulu jarak yang pendek. Yang paling berat race itu 5 km. Jadi saya bilang race paling berat itu adalah race 5 km. Kenapa? Karena itu udah hampir sama dengan kemampuan ya zona-zona anaerobik kita untuk bekerja maksimal dalam periode yang sangat singkat. Dan akan menggerakkan seluruh ya yang ada di dalam tubuh kita bekerja sangat optimal ya, hampir bisa dibilang kita dalam posisi yang speed up gitu ya. Jadi kalau misalnya di stop gitu oleh ada satu pergerakan aja kita lagi lari, itu kenapa harus steril ya. Kalau ada yang bergerak pasti kita tabrak, yakin. Coba kalian lari agak cepat, kemudian ada sesuatu yang melintas, pasti kagok ya. Nggak mungkin kan, kita pasti menghajar benda itu ya, apakah binatang ataupun orang. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi bahasanya nyaman tapi juga agak di challenge gitu ya, challenging pace lah, kira-kira gitu. Kalau udah agak jago 60 menit. Udah pernah cek 60 menit temporan? Belum pernah. Pernah. Berapa biasanya? 20 menit? 10 menit, 15 menit paling. Ya, nanti bisa dinaikin tuh.
dikit-dikit ya. Jadi memang harus ini. Berikutnya ya. Ini boleh nanya atau langsung aja ya? Langsung aja dulu, Bang. Langsung aja ya. Singkat-singkat kok. Semua saya 7 slide aja. Tapi waktunya 20 menit. Singkat. Nah, yang penting juga ini. Carbs ya, carbo loading. Ya kan? Ya kalau misalnya gini loh, orang banyak race atau ikut lari, dia makan duluan sebelum olahraga. Jangan, dia sebelum olahraga tuh kosong, ya kan? Jangan diisi dulu tuh perut, ya kan? Kosongkan dulu. Bahkan kalau misalnya kita ikut race, itu yang kita timbun tuh karbo itu harus beberapa hari sebelumnya. Makanya kenapa disebut dengan carbo loading? Ya memang masukin itu supaya apa? Supaya kita pada saat race itu, pada saat berlari itu kita cukup kuat energi untuk mengcover ya jarak yang kita tentukan. Yang paling gampang tuh kalau kita sudah mulai disebutnya itu mulai, jangan ada istilah hit the wall ya, sesuatu yang kita sudah nggak bisa bergerak lagi, berarti kita sudah nggak bagus maintain nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah kalau endurance harus namanya reload lagi, sebelum kegiatan itu, dan di tengah-tengah kita harus melakukan reloading ya. Saya juga masih belajar tuh reloading yang baik. Jadi yang baik itu kalau reloading akan menghasilkan cukup tenaga dan kita bisa menghasilkan negatif split pada second leg. Itu aja kalau yang paling gampang. Jadi kalau lari satu half marathon, leg pertama 10 km pertama misalnya dapat 1 jam. Yang benar itu kalau misalkan di reload benar dan sebelumnya dilakukan carbo loading, maka dia akan lebih cepat. Yang salah di kita adalah makin kesini makin pelan, ya nggak? Makin slow, lama-lama akhirnya di ujung makin jalan kaki. Berarti tubuh kita belum siap. Sederhananya gitu aja. Jadi kalau misalnya belum siap, ya jangan dipaksa, ya kan? Dengan latihan yang tadi, kenapa harus 16 minggu? Ya itulah jawabannya gitu. Jadi saling mengisi antara kemampuan otot yang ada di tubuh kita dan juga karbo yang kita masukkan. Kalau untuk sehari-hari gimana, Bang? Sebelum misalnya kita untuk konsisten olahraga nih, itu ya, makannya sebelum lari makan juga? Kalau saya nggak makan sebelum lari. Jadi misalnya biasanya kan saya pengejar sunrise ya, jam 5, antara jam 5, jam 6, jam 7. Jadi saya makan malamnya dong, atau makan sebelumnya lagi. Jadi sebelum tidur makan dulu? Sebelum tidur ya makan yang simpel. Jadi paling bagus tuh adalah yang mengandung itu, butiran-butiran itu, grains itu ya. Ini juga akan mengabsorb lemak kan. Jadi memang sebetulnya ada dua tujuan yang akan tercapai kalau kita ikut lari itu ya. Pasti kita akan turun berat badannya dan lemak kita akan berkurang. Kandungan bukan ini ya, fatting itu ya, kandungan dari vermouth gitu ya. Ya, vermouth dan lain-lain. Tapi kalau biasa makan, saya kalau ditanya makannya apa? Udah biasa nih. Tapi sekarang metabolisme saya sudah sangat cepat sehingga memang terus dalam posisi harus reload-nya makin banyak ya. Kalau enggak dia mengabsorb terus saja tanpa posisi berhenti, itu sudah membakar ya. Jadi kalau misalkan kita olahraga nih 10 km, itu nggak selesai di situ, pembakarannya akan terus terjadi gitu ya. Makanya ada recovery time, ya kan? Dan kalau kita ikut yang race itu 2 minggu tuh masih terbakar loh. Kalau saya ikut 100 km itu dalam 2 minggu masih dia membakar, gitu. Walaupun udah istirahat ya. Iya. Jadi kenapa? Coba perhatikan semua pelari di dunia ini yang benar pasti nggak ada yang gemuk. Ada nggak? Nggak ada kan? Apalagi kalau kecuali sprinter ya. Kalau lari-lari yang jarak endurance nggak ada yang gemuk. Bang Faisal sempat cabi tuh, tapi sekarang udah kurus lagi dia. Ada, dia pasti akan kurus. Coba aja, apalagi kalau dia naikin mileage, akan kurus. Lihat Pak Inspektur, pasti kurus. Semua yang lari pasti akan kurus. Itu suatu kepastian, nggak bisa. Tapi kalau misalnya, kenapa Bang saya jadi makan banyak gemuk? Lah, berarti lo nggak benar. Ada sesuatu metabolisme tubuh kita yang nggak betul. Nggak bisa gitu. Tapi kalau misalnya nih Bang, kalau sebelum lari biasa untuk rutin aja lari 5 kali seminggu misalnya gitu, dia sebelum lari makan bisa juga? Makan oatmeal gitu atau makan havermut? Ya. Kalau aku sih enggak ya, tapi kalau udah biasa kemudian lari dan tidak ada sesuatu, artinya lambung kita lagi digest ya, itu kan perlu istirahat 2 jam tuh. Kalau nggak naik gimana? Muntah lagi dong. Iya juga ya.
Orang Dan sudah juga, bilang dan juga ada juga yang bilang ini ya, 30 menit setelah latihan itu golden time tubuh menyerap. Ya, ini makanya berikutnya nih, nomor 4, nomor 5 coba. Golden time bukan nomor 5. Slide berikutnya, ya itu, Ini ya, optimal, nomor 5. Sebelumnya nih. ini ya. Ya, optimal window 30 menit. Yang diisi apa? High protein. Masukin protein. Protein ya teman-teman ya, Telur. bukan bubur ya, karbohidrat. Telur Protein itu loh. 2 gram ya. Susu bisa ada 24 gram. Susu sama telur ya masukin aja sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa. Protein, high protein, karena dia di otot kita sudah lagi proses berkembang biak, gitu ya, berkembang biak. Lagi bisa berkembang, nanti diisi lagi. Jadi Dulu waktu 30 menit setelah olahraga itu masa-masa kemasan itu Hmm. tubuh menyerap nutrisi sebanyak-banyaknya gitu ya, Bang. Ya, jadi kalau sekarang saya pakainya, saya nggak promosi produk, tapi saya pakainya yang namanya endurance fuel. Itu Itu apa menggantikan proteinnya? ya kandung bukan, dia untuk apa namanya endurance ini pada saat kita akan lakukan latihan. Jadi dia bisa mengisi dari menggantikan gel, menggantikan elektrolit, ya, termasuk menggantikan cairan tubuh kita. Nah itu belilah Tailwind, ya, tapi saya nggak promosi itu. Dan terus terang, kalau saya lihat ya, saya melihat race dan belajar dari peserta-peserta asing, mereka memang sangat disiplin nih. Pada posisi race dia tidak makan yang berat-berat. Jadi kalau misalnya ada warung nasi Padang, dia pasti skip tuh yang ada. Mungkin kalau kita kan biasanya begitu kita lari tiba-tiba pengen makan nasi goreng. Waduh. Lebih tinggi kalori yang masuk daripada yang keluar habis lari. Ya saya nggak tahu ya, tapi menurut saya memang nggak akan ini ya. Ya gimana ya, tapi kadang-kadang banyak juga kan lari kita ya, lari duduk kemudian makan nasi goreng ya, kita juga. Oke, recovery sudah ya, nomor 5 ya. 6, bukan pakarnya saya, tapi saya bisa pastikan yang cadence-nya 170 180 udah oke. Teman-teman 170 180 itu cadence itu ini teman-teman. Apa namanya? Step ya. Apa sih? Step per menit. Jadi kita stepnya, langkahnya per menit. Ya, langkah dalam 1 menit 170. Jadi gimana ngukurnya? Nggak usah diukur. Nanti juga ada keluar sendiri kalau kita gunakan aplikasi atau gunakan smartwatch ya. Rata-rata segitu. Kita bisa ngukur juga, nanti kan ada VO-max ya. VO-max saya sekitar 46 sekarang. Makin tinggi makin bagus. Jadi kita bisa mengoptimalkannya. Memang kenapa orang bisa bela diri tenaga dalam, karena dia bisa mengoptimalkan ya apa namanya tenaga ataupun udara yang ada dalam dirinya masuk ke dalam tubuh dan diolah oleh tubuh itu dijadikan energi. Itu aja sebenarnya kuncinya. Jadi sebenarnya yang orang berlari itu menggunakan tenaga dalam. Coba, nggak mungkin. Nggak mungkin orang lari, maksud dalam konteks tenaga dalam adalah bagaimana keseimbangan apa namanya endurance ya, keseimbangan kalori maupun kebutuhan nutrisi yang dia perlukan gitu ya. Jadi kalau lari di sini maksudnya gimana? Ya tekniknya harus benar. Jangan lari jinjit, itu nggak bisa. Atau lari misalnya jatuh depan lapak kaki duluan. Tumit. Yang pas itu in the middle center gitu ya. Tak gitu kan. Nah, itu udah pas. Tidak akan cedera dan juga dia meredam itu meredam dari tekanan yang dihasilkan oleh tubuh. Itulah kenapa nanti tubuh kita pada saat semakin berkurang beratnya, maka kita akan berlari semakin cepat. Tengah ini maksudnya Bang Dendi nih, teman-teman. Ya. Jadi kalau kita lari misalnya telapak kaki, jangan depan begini, ini cedera nih bisa. Atau belakang ini cedera kalau kita jatuhnya. Jadi harus kayak tengah-tengahnya gini yang menapak ke bumi ya. Gitu, menghindari cedera. Kebetulan nggak ada running teknik ya gambarnya, nanti bisa sambil coba minta tolong anaknya atau istrinya siapa untuk fotoin kita pas lari. Nah, ya itu nanti jadi tahu tuh. Kita mendaratnya pakai ujung, tengah atau belakang. Dilihat lari biasa aja gitu, set depan ya. Ada yang menghafal, ada yang begini, seterah. Jelas?
running teknik. Ada lagi namanya yang istilah di Jepang tuh slow jogging. Apa slow jogging ya istilahnya? Dia berlari lebih pendek ya, ini ya, tapi lebih cepat. Cadence-nya lebih pendek tapi lebih cepat. Tak, 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 gitu. Kalau misalkan dalam konteks ini kan kita lari jauh-jauh ya, jangkauannya jauh. Tapi ada grup di Jepang yang menggunakan teknik seperti itu. Nah, ini teknik ini adalah tergantung dari bagaimana kita mengadop ya, karena tidak bisa, oh ini salah. Kalau saya sih berpendapat bahwa itu memang harus bisa dibangun ya, pelan-pelan, satu-satu kita perbaiki. Nanti teknik runningnya gimana nih? Apakah harus jumping gitu kan, jumping atau yang lain-lain ya. Dan tergantung dari memang pada akhirnya kita lari. Dan kelihatan kan kalau kita pada saat race bisa dilihat teknik-teknik berlari yang juara itu pasti menggunakan metode ini. Dia udah lari udah dengan cadence yang seperti 170 up, kemudian dia pasti lari dan pada saat dia menyentuh permukaan tanah dia langsung melontar lagi. Jadi seperti apa ya? Seperti kalau di silat ginkang kali, hanya tidak lama, sepersekian detik langsung udah loncat lagi. Oke. Tips nomor 7 terakhir. Berat badan ya Bang ya? Ya. Ini nomor 6 ya. Nomor 7 main games. Nah, sekali lagi ini saya setuju dengan yang terakhir. Your mind is your power. Jadi kalau misalkan kita bilang, ayo kita lari maraton, nggak mungkin. Nah, sudah nggak akan bisa. Nah, teman-teman. Ya kan? Jadi nanti kita, kan ini bulan ini 50K nih teman-teman. Nanti bulan depan kalau dia lagi nggak 50K lagi teman-teman. Your mind is your power tuh kata Bang Didi. Your mind is your power. Bagaimana cara mengatur itu adalah dengan cara splitting. Aku nih lari nih. Ada pertanyaan, pernah bertanya ke saya, Bang, kalau lari dari 2 jam apa nggak bosen? Ya bosen lah. Bosen banget. Nah, gimana caranya? Oh, Faisal tuh sampai murah kan bawa itu. Aku biasanya nggak pakai ini lagi. Saya nggak pakai headset, nggak pakai bunyi-bunyinya musik. Karena menurut saya itu satu sisi bisa ya, tapi ini tergantung teman-teman ya. Artinya bisa menyenangkan, tapi satu sisi bisa membahayakan. Maksudnya gini, kalau kita lagi jalan raya terlalu keras noise, jadi nggak dengar suara ya. kita nggak mendengar suara di sekeliling kita. Jadi kalau menggunakan earphone, tolong dia dalam volume yang tidak terlalu tinggi. Ada beberapa kejadian nggak dengar, ketabrak kereta api, ya kan? Tabrak mobil, tabrak sepeda, motor dan sebagainya, karena nggak dengar. Diteriak-teriakin nggak dengar gitu, saking asiknya dengar Coldplay misalnya kan, langsung lari-lari, ojek, tiba-tiba dihajar. Ya susah juga kan. Jadi main game penting dibagi. Lari, Jack berapa lari paling jauh? 25. Om Jack. Sekali lari ya maksudnya? Atau sebulan? Sekali lari? Sekali lari 25. Oh, Bang Denny lagi freeze nih sinyal. Halo. Maraton ya? Iya, paling jauh 25. Kalau sebulan paling jauh 220. Itu kumulasi? Enggak, maksudnya dalam satu kali? Kali paling jauh enggak 25, 24 sekian, hampir 25. Menurut kamu bisa nggak lari 30 km? Bisa sih kalau apa namanya, kan kalau dia lari 10 udah ada pengalaman, lari 20 ada pengalaman. Jadi karena ada pengalaman jadi bisa atur nutrisi, atur istirahat dan sebagainya. Jadi kata kuncinya pengalaman kan? Tadi saya mulai dari 36 ya, trail run. Langsung ke 42 di Mesasila, langsung ke 70 di Bromo, langsung ke 100 di Malaysia. Itu saya lakukan dalam 6 bulan. Nggak nyampe 1 tahun lah. Jadi jumpingnya cepat gitu kan. Karena mindsetnya sama. Saya udah di titik 42, saya udah pernah di 36. Titik 70 pernah di 42. Di titik 100 pernah 70. Jadi gitulah. Membagi-bagi mileage. Jadi kalau saya lari 10 km, 5 km pertama, wah udah 50%, ya kan? Gitu kan. Tinggal 50% lagi. Ada dua yang berpikir tinggal 50% atau 50% lagi. Sama seperti gelas.
setengah penuh atau setengah habis. Nah, itulah kira-kira mindset. Jadi mindset itu pasti akan terjadi pada saat di tengah. Jadi kalau misalnya kita punya target maraton, udah di titik 21, begitu lewat ke sana pasti beres. Pasti mindset. Iya, Kenapa? Karena sekali udah pernah di break, jadi langsung barrier-nya situ kan. Jadi, langsung udah hilang ya, mental nanti barrier-nya hilang ya. lagi itu di antara 25 ke sana itu perjuangan baru dimulai itu kalau kita cerita maraton. Karena perjuangan maraton itu ya dimulai di kilometer 25 ke atas. Jadi kalau saya udah 25, saya bagi lagi lebih kecil per 5 kilometer. 25, 30, 35, 30 sampai ke 40 itu masih ada 2 kilo, itu titik 2 kilometer paling yang agak repot ya kadang-kadang karena itu barrier. Jadi kalau saya yang lari maraton, saya biasanya mindset saya 50. Jadi saya lebihkan. Jadi kalau misalnya seperti itu kan praktis. Jadi kalau misalnya lari jauh begitu, ya saya lebihin aja. Supaya apa? Supaya secara mindset kita betul-betul bisa mengkondisikan bukan alam bawah sadar, tapi mengkondisikan bahwa kita juga siap melakukan kegiatan itu dengan safe gitu ya. Kira-kira gitu sih. Nah, jadi memang paling enak di split 10 km ya bagi 2, 5-5. Nanti di kilometer ke-5 masuk ke kilometer ke-6 mikirnya begini, tinggal 40% ya kan. Masuk lagi kilometer 7 tinggal 30% gitu kan. Kalau nggak pakai musik misalnya. Gitu aja. Nah, yang terakhir tadi udah selesai kayaknya ya. Jadi memang teman-teman kalau ada mau nanya silakan teman-teman. Nggak mesti harus untuk race ya, tapi untuk sehari-hari juga silakan. Kalau ada mau nanya, kita ada waktu sekitar 5 menit deh untuk nanya. Jadi mungkin closingnya ya. Saya lari ada 2 race yang bersamaan, yang saya ulang dua kali. Artinya 1 tahun pertama dan tahun kedua. Yang pertama saya 100 km 23 jam. Itu di Australia ya. 23 hampir 24 jam. Kemudian di tahun berikutnya saya 19 jam. Jadi saya bisa memotong hampir 4 jam lebih untuk mengejar shot 20 jam. Jadi kalau di atas 20 jam itu dapatnya itu adalah medal biasa, begitu di 20 jam dapatnya bronze. Dan di bawah 14 itu dapatnya silver, dan di atas 10 itu elite, agak berat. Jadi target berikutnya saya ingin menurunkan ke 14 gitu. Nah, yang begini-begini kan nggak bisa tiba-tiba ya. Jadi dari keseluruhan ini, cerita-cerita yang 7 tips ini, untuk endurance bangun, mulai dari 1, konsisten ya, tadi kan. Yang kedua, berlari panjang ya. 3, tempo, jangan lupa makannya. Kemudian cukup istirahatnya, perbaiki teknik berlarinya, dan main game. Mudah-mudahan dari semua ini, tadi challenge 100 lewat, Jack. Ya, mungkin nggak 100 lagi, bisa 250 kali. Ya gitu. Oke teman-teman, silakan teman-teman. Nih ada Bang Dendi ya. Saya sih kalau sama Bang Dendi kalau ketemuan ngopi-ngopi banyak nanya saya teman-teman. Udah kumpul kita di sini. Nggak mesti untuk race teman-teman, nggak mesti untuk trail run, tapi untuk sehari-hari ini kita ini supaya kita kan satu nggak berhenti ya setelah ada race, ada challenge ini. Terus yang kedua kita juga efisien, makin lama makin efisien kan, dan yang ketiga makin lama makin bisa makin jauh gitu kan, dan makin cepat gitu. Silakan teman-teman kalau ada yang mau nanya. Bang Nurman mungkin mau nanya, Bang Nurman. Wah, udah ditunjuk Bang Jack nanya Bang kalau gitu. Bang, silakan. Bang Dendi nanya Bang, kan ada negatif split. Kalau negatif split kan biasanya lebih cepat di second term ya Bang ya. Kalau dia 10 berarti di 5 sampai 10 km terakhir gitu kan. Nah, yang mau saya tanyain itu kalau awal kita lari, banyak orang kan yang nahan heart rate, jadi dia lebih ke nahan pace jadinya akhirnya kan Bang, jadi lebih pelan. Jadi pilihannya itu lebih baik kita push dulu atau lebih baik kita yang slow dulu Bang gitu Bang. Buat dua ini ya Bang ya, buat dua inilah, yang satu buat latihan biasa, yang satu lagi buat race lah Bang. Kalau langsung dikejar tempo biar kenceng gitu Bang. Karena biasanya yang paling berat itu kan 3 kilo awal itu Bang.
ketika Abang bilang tadi tubuh menyesuaikan segala macam kan. Ya. Betul. Oke, ya. Ya kalau balik lagi ke saya ya, karena sekali lagi kalau ini berdasarkan saya mulai dengan pace yang lebih moderat dulu, nggak nge-push. Tadi supaya apa? Supaya tubuh kita bisa menyesuaikan dulu. Meskipun kita sudah sering latihan, kalau saya tuh kadang-kadang 1 kilometer pertama itu paling paling malas tuh ya. Apalagi kita lihat-lihat jam tangan, ini pace-nya berapa sih gitu kan. Jadi kalau buat saya ya di 3 kilometer pertama, atau 1 kilometer, 2 kilometer kita sesuaikan dulu sampai kita stabil ya heart rate-nya, baru kemudian kita naikkan setelah kita hit di 5 kilometer. Jadi kalau misalkan gini kan, kita kan udah di tengah perjalanan kita bisa berpikir dari 0 sampai ke 5 kilometer katakanlah 30 menit. Berarti logiknya dari kilometer 5 sampai ke 10 kita dapat 30 menit. Sementara kita sudah pemanasan kan, udah bangun ya di sini mileage maupun power kita. Dan saya yakin dari kilometer ke-6, ke-7 dan ke-8 ini pasti akan gradually naik gitu ya. Pacing kita. Gitu kan, naik dikit sampai kita hit di kilometer 10 akan kurang dari 30 menit. Itu bisa dicoba deh. Tapi kalau yang terjadi misalnya kita push di depan, hajar bleh, dapat 25 km. Tapi di titik ini udah pasti kesananya banyak persoalan dalam tubuh kita. Aduh, udah capek, udah gini, nggak karu-karuan, udah lihat yang beli jualan es krim, jualan dan segala macam ya, udah sulit tuh. Biasanya turun decline kan, turun lagi 6, lama-lama di kilometer 7 udah jalan kaki. Ya, berarti kita nggak siap. Kira-kira gitu. Itu mau latihan mau enggak. Jadi kalau saya parameternya, kalau saya 10 km itu 1 jam. Kalau saya ya. Jadi kalau misalnya itu jadikan kalau tips saya sih, kita punya target sendiri. Jadi nggak bisa dipasangkan, misalkan Jack, mungkin kalau 1 jam bisa 20 kilo ya Jack ya. Gawat. Sepeda kalau itu misalnya bisa. Santainya saya misalnya 1 jam 10 kilo, ya itu jadikan parameter kita gitu ya. Bagi orang lain, saya 1 jam 30, ya oke, jadikan sendiri. Jadi nanti yang pas cepatnya mungkin 1 jam 20. Bahkan kalau di race 1 jam 10 gitu ya. Jadi udah terukur. Dan itu gimana caranya? Ya harus dengan frekuensi, harus mencoba dengan terus bukan latihan ya, nggak bisa tiba-tiba tanpa ada statistik. Itu semua datanya statistik dan diolah dan dikelola oleh kita sendiri. Jadi tanpa harus menggunakan ilmu-ilmu yang lebih rumit ya, maksud saya dengan metode MAP dan seterusnya atau pakai power zone. Buat saya itu tubuh kita sudah sangat menyesuaikan. Jadi artinya gini, berdasarkan usia kita, ya kan, umur biologis kita nggak mungkin lagi lah kita ngejar Agus Prayogo gitu kan ya, atau siapapun gitu kan. Pasti kita yang pertama mindsetnya adalah sehat. Keep it that way gitu. Jangan sampai kita tiba-tiba sehat tuh yang kita pertama. ingin kembali ke masa lalu gitu kayak TPB gitu kan, lari bisa sekencang-kencangnya, udah lupakanlah itu ya kan. Dan itu bonus saja lah kalau terjadi begitu. Kita harus bisa keep ya, memang harus sehat. Nggak usah tiba-tiba gara-gara si Jack 10 saya harus turunin lagi ke 50 nih biar nggak ke ini. Ya salah juga nanti. Nggak jadi diri sendiri gitu loh. Ya. Gitu. Nurman. Jadi memang harus, kalau buat saya sih santai dulu. Bukan santai, nggak terlalu digeber dulu, santai. Pace nyaman dulu ya Bang Nurman ya. Ya. Siap. Kilonya berapa nih Om Nurman nih? Apa tuh Bang? Sejam lah Bang, sejam 2 menit. Oh, bisa masuk dong sub 60. Ya, masuk ya. Masuk tinggal makan telur banyak aja tuh, putih telur banyak. Kalau saya lihat ya, kalau dari 60 itu bisa diturunkan lagi sampai ke 50. Bisa turunkan lagi sampai ke 45. 50 tuh. Oh, gitu. Kayak Faisal nih 40 nih bisa nih, tapi saya nggak tahu lagi bisa nggak ke bawah lagi mentok. Saya mungkin mentok juga di 45 kali, terus ke bawah agak berat. Bisa itu Bang, kalau nggak mikirin cucian bisa itu Bang Faisal. Gitu ya. Tapi kalau masih mikirin cucian di rumah nggak bisa itu nanti. Oke, thank you Bang Nurman. Yuk, satu lagi siapa? Udah nggak ada lagi? Yang cewek nih. Nah, cewek mintanya. Siapa nih? Glenda mau nanya, Glenda?
Halo, selamat sore abang-abang. Nah, Glenda ini yang paling jauh nih, Bang Dendi nih, larinya nih. Yuk, silakan Glenda. Ya, Bang Dendi, mohon izin mau tanya, kalau untuk memulai trail run untuk cewek gimana ya Bang kira-kira? Selain yang pertama izin dari suami gitu ya. Suami di sebelah kan? Itu benar, visa itu. Iya benar. Iya Bang, mau arahannya kebetulan aku suka banget hiking, jalan-jalan gitulah. Oke. Begitu Bang, terima kasih. Udah pernah ikut trail run? Udah pernah ikut belum, Glenn? Belum pernah sebelumnya. Biasanya gitu, sama dong dengan saya suka hiking dulu. Kalau saya bilang sih kalau mau mulai, race kita kan lagi pandemi gini ya, agak repot ya. Nggak usah race lah, bisa ke Sentul ya, ke Sentul. Saya punya file GPX, boleh nanti di-share ya, Jack ya. Saya punya beberapa rute gitu kan. Rute itu sangat umum dilalui ya. Kemudian dia bervariasi mulai dari yang paling ringan sampai ke yang paling buduh gitu, saya bilang buduh ya, paling gila gitu. Bisa dicoba tuh. Jadi pelan-pelan. Nah, ajak keluarganya. Siapa? Tommy ya. Kegiatan kita ya. Nanti kalau udah ikut gitu, lama-lama juga. Jadi Bang Dendi sarankan yang pertama sentul-sentul aja dulu Betul. ya Bang? Kalau saya salah satu yang menyukai sentul. Kenapa? Karena buat saya itu elevasinya jangan dianggap remeh gitu ya. Yang paling sulit di race itu bukan Rinjani. Saya ikut race Rinjani itu yang sulit itu bukan menaklukkan Gunung Rinjani, bukan. Yang sulit itu adalah melakukan anak-anak Gunung Rinjani. Anak-anaknya ini banyak banget. Puncak yang ketinggian 2000 dan itu yang banyak menggugurkan peserta ya. Peserta yang ikut 100 km tuh gugur di anak-anaknya, bukan di Rinjani. Jadi sama juga dengan Sentul, bukit-bukit itu juga sama. Akan menjadikan kita ya memang harus bisa memahami ya. Naik turun ya begitu namanya trail. Kalau Glenn. ya lain lagi kan ya. Udah diizinkan Dito kan Glenn? Ya Bang, udah Bang, sepatu aja yang belum. Nanti dapat door prize-nya dari Om Jack sama Om Boman nih. Iya, ada door prize. Ya. Kira Kang Dendi langsung nyiapin sepatu buat door prize. Oh ya mantap. Sepatu saya nomornya 42 Bang. Ya. Di sini ada trail runners atau road runners pasti banyak dong. Selain Faisal sama. Ya, kalau trail runners nggak terlalu banyak. Apa lagi di sini? Kayak banyak kan road runners. Trail runners itu lebih aman buat saya daripada road runner. Road runner tuh terlalu kompetitif ya. Iya. Tapi terserah sih, itu kan masalah ini ya, kesukaan ya. Bebas. Sip, teman-teman. Bisa foto-foto banyak kan, bisa lihat pemandangan juga, bisa nyebur-nyebur lagi. Kalau saya pernah sekali ikut sama Bang Dendi, habis itu mikir-mikir. Soalnya kecepatan. Ya. Ngebut Bang Dendinya. Waduh. Yang ngebut tuh si siapa? Ardin. Pertama kali ikut Bang Dendi di Sentul. Tapi fun banget karena pemandangannya bagus-bagus, udaranya juga segar ya. Cuman mungkin kalau trail runners sekarang ini becek ya Bang ya? Ya itu yang dicari dong. Ya dicari beceknya ya. Jadi siap-siap kepleset teman-teman saya kan bahwa kita lari di tempat-tempat becek. Kalau misalkan tempat yang bersih ya bukan trail runner, road runner. Sip. Oke, thank you teman-teman. Thank you juga Bang Dendi udah ngasih ke kita teman-teman. Jadi poinnya tadi yang saya tangkap dari Bang Dendi 30 menit tapi konsisten gitu teman-teman ya. Jadi nggak mesti jauh karena Bang Nurman 10 kilo, Jack 20 kilo misalnya gitu ya. Nah, itu yang smart training kata Faisal, smart training katanya dia udah smart training gitu. Jadi smart training. Endurance ini bukan hanya untuk race aja gitu ya, tapi supaya kita bisa bugar dan sehat kan seperti dari Bang Dendi bilang. 30 menit per hari 5 kali seminggu itu cukup gitu ya teman-teman ya. Kalau nanti habis itu naikin gitu teman-teman, khususnya yang masih baru gitu. Jadi dijaga nih teman-teman. Dijaga gitu ya. Juga tadi kita udah belajar tentang makanan teman-teman ya. Kalau Bang Dendi sebelum lari nggak makan dia ya. Gitu. Tapi yang poin yang paling penting itu dari slide tadi Bang Dendi itu setelah lari itu tubuh itu golden periodnya ya. Dia
makan, tubuh itu lagi rakus-rakusnya tuh, menyerap nutrisi. Jadi kita harus makan yang bergizi juga itu teman-teman ya. Jangan kayak tadi Bang Dendi bilang habis lari, habis itu makan nasi goreng. Gitu ya, itu namanya tubuhnya dikasih junk food itu namanya kan. Harusnya dikasih protein malah dikasih yang nggak berguna gitu kan. Nah, itu poin penting dari diskusi, dan itu bukan hanya untuk apa ya teman-teman ya, bukan hanya untuk race ya, bukan untuk perlombaan, tapi ini supaya kita olahraga kita ini juga bermanfaat ya teman-teman ya. Jadi ya itu poin-poin penting diperhatikan. Nah, saya berharap dengan tadi Bang Dendi tadi udah kasih apa namanya materi, nanti slide-nya boleh di-share ya Bang Dendi ya, nanti saya share ke teman-teman. Jadi teman-teman juga ada panduan gitu teman-teman. Nah, berharapnya juga setelah kita ngadain challenge ini jangan stop gitu ya. 30 menit 5 kali seminggu. Nah, gitu minimal kan. Nah, itu teman-teman panduannya itu gitu teman-teman. Apakah apakah di road atau di trail, atau kan memang kalau nggak memungkinkan ya di treadmill gitu kan, kurang lebih begitu. Itu ya Bang Dendi ya. Ya. Nah gitu. Jadi terima kasih banget nih Bang Dendi ya, udah bisa meluangkan waktunya untuk kita. Ya gitu teman-teman ya. Itu latar belakangnya Bang Dendi, untuk informasi teman-teman tuh minus 500. Ya, kemarin ya. itu yang ini bukan promosi, tapi kan gini, kalau saya apa namanya, biasa dengan ada target gitu ya. Jadi kalau nggak ada target rasanya enggak. Itu grup tercepat mix ya Bang ya, grup tercepat mix untuk alumni dan keluarga besar. Dan kita inginnya jadi, gitu juga muncul di Met dong, ya kan? Ya, kayak gitu teman-teman. Jadi Bang Dendi ini yang meskipun udah old gini, tapi dia pelari tercepat loh kemarin itu. Kita ini adalah bukan inspirasinya saya gitu ya. Iya. Meloni ini udah ada anomali aja kali ya. Harusnya bukan saya gitu. Sip. Makasih banyak Bang Dendi ya. Thank you banget. Thank you Bang Dendi. Bang Dendi kita lanjutkan acara. Kalau mau keluar boleh juga Bang Dendi ya. Sudah dapat door prize deh. Boleh ikutan door prize nggak? Boleh. Mau ngasih door prize kayaknya Bang Dendi. Mau ngasih door prize tambahan. Makasih banyak Bang Dendi ya. Saya makasih kan. Mewakili 990.000. Closing aja mungkin, closing kalau apa namanya, sekali lagi yang tadi disampaikan itu memang bukan sesuatu yang matematis gitu ya, tapi berdasarkan apa yang memang ya kita butuhkan aja gitu ya. Kalau mau belajar lebih teknis mungkin nanti ada ilmu-ilmu tertentunya, tapi kalau buat saya sih kalau mau mulai tadi satu ya pokoknya harus mulai. Jadi satu step awal terus digerakkan gitu ya. Tapi kalau udah mulai jangan berhenti gitu ya Bang ya. Kalau udah mulai, kalau saya tuh gitu ya, begitu mulai jangan sekali-kali berhenti, karena kalau berhenti berarti mulai lagi dari nol. Kita membuang waktu loh, jangan itu. Nggak ada gunanya, kasihan juga tubuh kita gitu. Jadi kenapa gitu ya? Kenapa kok tiba-tiba si Dendi makin lama makin kurus? Itu bukan lagi persoalan latihan lagi, itu udah apa namanya ya, memang sudah tubuhnya jadi seperti itu. Jadi kalau saya stop sekarang nih, dan saya tinggalkan semua, maka saya akan kembali lagi ke posisi cabi yang dulu yang saya tinggalkan 10 kilogram yang lalu tambahannya. Tuh Bang Nurman udah cabi tuh. Pasti minggu ini belum lari di Bang Nurman. Maaf ya kalau ada yang kurang, kalau ada mau tambahin mau ada konteks boleh ke saya. Oke. Kita soal trail ataupun yang lain-lain race boleh. Karena di dunia trail ya kelihatannya kita sudah saling memahami satu sama yang lain ya. Nanti Glenda bisa tuh kalau ikutan ada fun trail sama Bang Dendi sama. Ya. Nanti kalau ada acara fun trail ya Bang ya. Bisa ngajakin Glenda tuh nanti, soalnya ada yang perempuan-perempuan yang female tambang berlari tuh ikutan juga tuh. Kalau saya ngusulin tuh harusnya latihan sentul. Siapa ada rutin. Membangun endurance tuh. Jadi kita nggak bosan, jalannya lurus terus. Ya kan, ada naik turun. Nah, terakhirnya di ujungnya kita nyebur ke curug. Enak kan? Bisa Thank you banget Bang Dendi. Disentul juga, Bang. Banyak semuanya ya. Aduh, makasih banyak Bang Dendi. Oke teman-teman, kita ucapin terima kasih untuk Bang Dendi, silakan. Terima kasih banyak ya. Banyak semuanya ya. Bang Dendi. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih. Thank you Bang Dendi. Ya. Oke teman-teman. Ya, thank you teman-teman. Ini kita walaupun sedikit mundur, tapi nggak apa-apa, masih bisa on time teman-teman ya. Kita berharap nanti sebelum jam 6.15 waktu Indonesia Barat udah bisa selesai.
pengundian cepat kok. Oke, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Bang Boy ya, kasih ucapan sebagai ketua teknik metalurgi, Bang Boy ya, menutup acara kita nih secara official. Silakan Bang Boy. Oke, makasih Jack. Oke, selamat sore teman-teman. Jadi terima kasih Bang Jack. Ini event pertama pengurus Ikatan Alumni Metalurgi ya, yang baru. Jadi sebenarnya komunitas Meta Runner baru terbentuk di Agustus, mungkin Mas Arif Tirto yang dulu bikin, maksa-maksa. Terus akhirnya omongan cuma 2 minggu, 3 minggu dalam grup, terus Bang Jack langsung inisiatif bikin Meta Runner 50 kilo challenge. Pesertanya berapa total? 138 kah? 143. 143 dari 27 angkatan ya? Ya. Jadi kalau dilihat dari angkatan 86 sampai terakhir 2017 kah? Ya. Ya, 2017. Jadi selamat buat John Sitompul angkatan 93 324 kilo yang terjauh ya. Untuk angkatan ya kali ini angkatan saya ya 1631 km. Terus untuk perempuan ini Glenda selamat juga 153 km kira-kira. Dan angkatan 2000 yang 100% finisher ya. Dari total 143 itu kan 92 finisher. Jadi kira-kira 50%. Dia kirim dua-duanya lulus deh. Cuma 2 ya. Oke, selamat juga untuk panitia, Bang Jack, Samuel, terus siapa? Salsabila, siapa semua itu. Salsa. Ya, karena rata-rata peserta puas ya. Puas, manage dengan baik, informasi baik. Mudah-mudahan di ke depan ya. Cuma saya nggak tahu nih jumlah kilometer totalnya berapa ya. Nah, ini habis ini saya umumkan nanti Bang. Oke. Ya mudah-mudahan ini musim hujan bisa segitu, nanti di musim kemarau bulan Juni lebih banyak lagi. Oke, terima kasih Jack, terima kasih semua teman-teman. Terima kasih juga buat semua peserta. Sampai jumpa di dan next juga challenge. Untuk donatur Bang. Oh iya, terima kasih juga untuk donatur dari masing-masing angkatan ya. Iya. Saya lihat banyak sekali donatur ya. Bang Jack jago promosi di rupanya. Donaturnya terima kasih. Thank you Bang Bo. Hati-hati jalan loh Bang. Ya, mari. Thank you Bang Bo. Oke. Saya nunggu door prize juga nih. Ya siap. Oke teman-teman. Oke, thank you Bang Bo ya. Disaingi. Ya, makasih ya. Ya, thank you Bang Bo. Ya, saya lanjut teman-teman ya. Ini cepat aja. Jadi seperti tadi Bang Bo bilang itu 22 dari 26 angkatan punya finisher. Jadi 26 yang terdaftar, 22 punya finisher. Terus ada 64% ya, jadi finisher ya, ada 92 orang ya. Dan yang menggembirakan nih yang wanita nih. Nah, yang wanita ini 80% nih. Jadi 16 dari 20 jadi finisher. Dan ada 25 orang yang udah menempuh jarak 100 kilo gitu teman-teman ya. Oke. Nah, total jarak yang ditempuh 143 peserta ini 8.925 km. Yang tadi tanya Bang Boy ya. Ini setara dengan Jakarta ke Afrika Selatan nih teman, ke Johannesburg. Jadi kalau kita bareng-bareng diluruskan, nah ini kita ada saat lah itu. Terus kalau angkatan 91, angkatannya Bang Boy itu 1.631 km, terus setara dengan Jakarta Labuan Bajo tuh. Kalau jalan kaki ya, sampai nyebrang-nyebrang. Oh, nah, bisa lihat Labuan Bajo berarti harusnya. Nah, kalau Bang Jones 324 kilo Jakarta Pekalongan tuh. Kalau nggak berhenti-berhenti Bang John itu, atau jalannya nggak di satu tempat yang sama ya, dari selama 1 bulan ini, dari 1 bulan jalan kalau sekarang Bang John harusnya dari Pekalongan nih sekarang nih. Kayak gitu. Nah, kalau Glenda itu setara Jakarta Sumedang tuh Glenn. Jadi kalau nggak berhenti-berhenti Glenda di tempat yang sama, sekarang udah sampai Sumedang tuh Glenn kalau jalan ya. Kayak gitu. Nah, juga saya terima kasih pada panitia ya. Jadi teman-teman, saya ini cuma koordinator aja teman-teman ya. Jadi yang benar-benar day to day yang mengelola ini adalah Samuel. Thank you Samuel ya. Fandi, Cheryl dan Kautsar, juga Gina, juga Afdi, juga Salsa gitu ya. Nah, jadi teman-teman kita ucapkan, kita kasih applause ya teman-teman ya, untuk teman-teman kita yang sudah mengelola event ini teman-teman ya. Applause digital ya teman-teman ya. Boleh kasih tepuk tangannya teman-teman ya, tepuk tangan digital gitu ya. Terus thanks juga untuk peserta yang antusias, keren gitu ya teman-teman, antusias ya gitu. Jadi kami juga panitia kalau ada yang komplain ada apa, kami anggap itu masukan dan itu antusias teman-teman ya. Juga
para donatur ya, donatur kita ini luar biasa banget teman-teman ya, karena event-event lain aja belum tentu donaturnya sebanyak ini teman-teman ya. Itu padahal itu berbayar, ini kita nggak berbayar tapi donaturnya itu. Jadi di sini saya merasa ada hubungan emosional yang kuat ya teman-teman ya, sehingga kita bisa saling memberikan donasi. Itu juga terima kasih pengurus IAMED ya yang mempercayakan ke kita, Bang Bo dan Kang X sebagai sekjen, dan juga semua yang ada di WAG Metal Runners ya, tak terkecuali saling menyemangati gitu. Terus ini hasil dari hasil dari survei kita ya, kayak gitu. Nah, jadi mintanya apa? Nah, hasilnya bulan Juni teman-teman. Jadi kita ngadakan bulan Juni lagi, gitu ya. Kalau ada setelah COVID pandemi berlalu, nggak tahu kapan teman-teman. Nah, ini bulan Juni lagi kita adakan. Terus jarak tempuhnya berapa? Nah, ada yang mau tetap 50, ada yang mau tetap 100, gitu. Nah, sehingga nanti summary-nya next event date-nya nanti bulan Juni, dan juga next event distance-nya kita ambil tengah-tengah ya. Separuh dari NIM kita ya, NIM-nya kan 125 ya, jadi 62,5 gitu teman-teman ya, nggak jauh-jauh sampai 75 tapi 62,5. Makanya dari sekarang teman-teman kalau udah bisa 50 ya dilatih dari sekarang. Dan juga kan kalau sekarang ini 28 hari, nanti 30 hari, jadi mestinya segini harusnya ada peningkatan teman-teman. Ini peningkatannya teman-teman 25% ya, kayak gitu teman-teman. Juga nanti ada peningkatan sistem supaya misalnya double input apa segala macam itu bisa berkurang teman-teman ya. Sehingga nanti kita ada QC-nya juga. Jadi nanti ada secara organisasi nanti Metal Runners ini ada QC, ada juga yang mengolah data. Jadi ada dua yang berbeda nanti supaya lebih baik. Dan untuk itu kita open recruitment teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang walaupun mungkin bukan bidang saya nih di IAMED, bukan bidang kesejahteraan dan kreativitas, teman-teman boleh nih kalau mau jadi panitia atau merekomendasikan orang jadi panitia, kami dengan senang hati teman-teman ya. Gitu. Dan juga berharapnya semoga door prize lebih baik lagi. Diaminkan teman-teman, amin gitu yang kenceng ya, kayak gitu. Nah ini pengumumannya teman-teman achievers ya. Nah Fikri masih ada Fik? Nah Fikri hadir Bang. Nah Fikri ini pertama first finisher tapi hampir lewat dari 20 besar nih Fikri ya, kayak gitu. Nah Fikri dapat hadiah nih Fik, penghargaan ya dari 2015 nih. Kayak gitu ya. Oke, terima kasih ya Bang Jack dan teman-teman angkatan berapa yang ini dari sebentar saya buka dulu ya. 2004 kalau nggak salah ya. 2004 ya, dari 2004. Dapat ya? Bonus masker ya? Iya, oke. Yang dapat Fikri ya, oke, dari 2004. Ya. Oke, terus selamat juga untuk 91 ya, untuk yang terjauh jaraknya, dan 2015 nih. 2015 ini banyak banget finishernya ya. Kayak gitu, ada 15 finishernya, luar biasa 2015. Gitu. Keren ya. Nah, untuk yang terjauh Glenda nih, Glenda dikasih pisau nih sama 2007 biar rajin masak ya Glenn. Gitu. Cocok gitu. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi pakai lempar. Glenda dikasih ya, dikasih pisau sama 2007, terus nanti dimasak untuk Dito kasih sepatu ya Glenn. Oke. Subhanallah, makasih Bang. Nah, Bang John nih dapat tiga voucher dari IAMED nih teman-teman ya. Voucher MAP 50 kali 3. Terus Bang Jonathan Tambunan ini dapat 2 dari IAMED ya. Terus Zulkarnain Aswar itu dari 2015 ya. Dapat 2 box masker 30 pieces ya. Nah, untuk yang base pace ini Bang Maraden ya paling cepat ya, teman-teman ya. Itu pace-nya 4,59 menit per kilometer. Nah, kalau yang wanitanya ini 2015 angkatannya Afdi ya, Intan Permatasari ya. Ini Intan ada Intan? 2016 dia Bang. 2016. 2016 iya. Intan ada Intan ya. Oke, selamat ya Intan ya. Terima kasih Bang. Nanti dapat overcast 50K ya. Nah, kalau yang base pace 25K itu satu angkatan nih, perjanjian ya, Bro Miko. Miko ada Miko? Masuk Bang. Ada. Ada ya Miko ya. Nah, Miko sama Glenda nih janjian nih. Nah, karena yang perempuannya nggak ada yang 25K, jadi 21K. Nah, itu yang pemenangnya Glenda. Gitu ya. Kayak gitu. Kain sepatu.
Dikumpul-kumpulin jadi sepatu juga. Udah layak Dito nih, beliin sepatu udah banyak pencapaian nih Glenda nih. Oke, nah ini kalau best pace semuanya sebulan itu sama-sama 2015 nih. Ini sama-sama single kayak ini. Glenda menang banyak. Dijodohin aja Bang. Oh, dijodohin aja ya. Keren menang. Iya, ini Afdi paling cepat sama Merda gitu ya. Kalau single boleh lah nanti abis ini janjian lari bareng ya. Lari bareng ya. Enggak bang, gak mau. Gak mau juga Bang. Berlanjut lari-lari di hatimu Bang. Oke, nah ini pemenangnya nih janjian juga nih kayaknya 2015 bareng-bareng. Selamat ya Merda sama Afdi ya. Ya, makasih Bang Jack. Ya, oke, nanti Makasih, dapat Bang. podcast juga. Oke, nah sekarang nih yang ditunggu-tunggu. Udah ya, Kang Ek udah masuk ya tadi ya? Nggak jadi masuk nih, nggak tahu. Oke, nanti di WA aja ya, supaya bisa masuk ya. Oke, nah jadi Salsa udah siap, Salsa? Siap, Bang. Siap ya, oke. Nah, kita mulai teman-teman, saya juga buka dulu nih Excel saya ya. Salsa langsung catat ya Salsa ya. Oke. Oke, Zulkarnain Aswar sempat keluar tuh Fik, masukin lagi aja kalau yang tadi Fikri ingat udah ini ya, udah ini apa namanya sempat keluar masuk nanti di ini aja ya Fik ya. Oke. Oke, sip, saya buka Excel saya. Oke, teman-teman ya, kita mulai undian aja teman-teman ya. Ini tunggu-tunggu kan? Oke, saya share screen dulu ya. Nah, yang untuk yang undian yang semuanya itu dari saya nanti kalau yang apa namanya undian yang 20 besar tuh nanti Salsa. Oke, udah kelihatan di layar teman-teman? Ya Bang. Udah ya? Udah Bang. Oke, kita mulai dari yang ini Salsa ya, masker medis 2 box ya. Oke, Bang. Ya, masker medis ya. Ini masker medis 2 box dari 2004 ya. Oke. Oke, kita undi ya. Ini 2 ya Salsa ya. Iya, Bang. Ya, siapa nih yang menang? Oke, Muhammad Saifuddin hadir nggak Muhammad Saifuddin? Nggak ada deh. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita putar lagi. Nggak ada, Bang. Tadi sih ada loh. Oke, ini kita cepat aja ya. Lagi juga ini putarannya. Baby Anggreni? Hadir? Nggak hadir? Hadir, Bang. Oke. Salsa catat ya, Baby Anggreni ya. Oke. Oke, lanjut ya. Samuel. Wih. Samuel ya. Hadir. Waduh. Oke, lanjut ya. Lanjut, Bang. Yang kedua, Enerfonse dari 2014 ya. Berat. Nah, ini ada iklan, nggak apa-apa teman-teman ya. Namanya juga aplikasi gratisan. Ya, itu Kang Ek masukin, tolong Fik ya. Siap. Oke. Nerfonse. Salsa ya. Wah, Salsa dapat Nerfonse. Alhamdulillah. Oh, Lanjut. Di setting kayaknya. Bang Zul, nggak ada ya? Bang Zul, ada? Ada, Pak Zul ada. Bang Zulfiadi Zulham. Ya. Pak Zulfiadi Zulham, ada? Zulhan. Ya. Untuk Salsa ya, jadi Ada. Salsa dapat 2. Oh, terima kasih Pak Zul. Oke, terima kasih. Oke, sip, saya save dulu ya. Terus lanjut apa Salsa? Wedang Uwu ya. Wedang Uwu, Bang. Nah, ini dari Mas Toto nih. Wah, ini ditunggu. Pamungkas ini pamungkas.
Ini door prize utama ini harusnya. Ini bikin sehat, kok larinya kencang. Ya, biar tetap imun makin kenceng. Oh, Iya. siap. Pak Kangkus ada ya, Kangkus ya? Hadir? Hadir. Siap. Ya, Kangkus ya. Oke, lanjut. Kangkus lagi. Kayaknya tadi belum ke save ya. Enggak apa-apa. Pas 2 box kan? Enggak. Pak Asep Ahmad ada? Nggak ada ya? Oke, lanjut. Langsung cepat aja teman-teman ya kalau namanya muncul ya. Pak Widiaka ada? Nggak ada? Oke, lanjut. Pak Widiaka ada? Ya, nggak ada. Nggak ada. Oke, lanjut ya. Itu 91 semua nggak boleh diwakilkan ya? Nggak boleh. Nah, ini Dito. Biar kuat Dito. Biar kuat. Biar Glenda. Nah, dijual buat yang sepatu beneran, Bang Ungu. Bagus, Bro. Ketemu di UI ya, Mbak Glenn ya. Zahra ada, Zahra Yusriyah. Ada 2 Zahra nih. Hadir. Zahra, oke, hadir. Oke, catat ya. Siap, Bang. Ada ngapain? Oh, ini tadi udah keluar ya. Oke, karena belum di save dia bisa keluar lagi. Kalau udah di save dia nggak keluar lagi. Kopdi ada? Bro Kopdi? Nggak ada? Nggak ada kayak Bang. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Pak Medi? Nggak ada juga. Saiful Nasar Abbas? Nggak ada? Ya, Bang. Wah, itu 91 semua makanya. Nggak boleh diwakil. Nggak boleh diwakilkan. Menghargai Udah yang 4 hadir. nama ya, 91 5 nama sama Julpiadi. Ini juga 91. Sasmi. Iya. Oh, bukan, enggak. Arif. Bukan. Oh, bukan ya? Ada 3 Arif soalnya. Ada 3 Arif soalnya. Dulu Intan ada? Ada kayaknya tadi. Dulu Intan? Ada. Pak. Oke, sip. Catat ya, Salsa. Oke, Bang. Mas, Pak Mariono? Nggak ada kayak. 91 ya? Reni ada Reni ya? Reni Ada, Bang. ada Ren? Ada, Bang. Siap. Oke. Oke. Udah selesai semua ya? Berarti udah 5 Salsa ya? Udah, Bang. Udah, Lanjut. saya save dulu ya. Oke, sekarang lanjut apa nih Salsa? 1 voucher, Voucher MAP. map. Iya. 1 voucher MAP ya. 100K ya. Oke. Apa nih? Ah, ini 91 ya? Ada. Pak Arif ada ya? 91 ya, Pak Arif ya? 2015, Bang. Oh, 2015 ya? Bukan, 2015 itu. Oke, ada ya? Oke, catat ya, Salsa. Oke, Bang. Oke, lanjut. Oh, Kopdi ya? Di keluar. Nggak ada.
Nggak keluar ya? Iya, kosong Bang. Kenapa nih? Buat bentar ya teman-teman ya. Kok hang dia? Sebentar teman-teman. Dia hang dia. Tenang-tenang. Santai Bang, ditungguin. Wah, saya malah keluar nih sebentar. Meeting ID-nya apa, Fik? Coba bacakan, Fik. 869 869 947 947 0947 ya Bang. 869 947 0947. Oh enggak. Anda nunggu hadiah utama. 0947 82 869, oke. Iya, passwordnya? 152 859. 152 859 ya. Oke, sip. Sabar ya teman-teman ya. Nggak bisa aku jadikan co-host, Bang. Hah? Nggak bisa aku jadikan co-host. Oh, iya ya, saya yang jadikan ini ya. Iya. Ini kayaknya saya ada gangguan nih. Aman, Bang. Aman ya teman-teman ya. Oke. Ya. Sabar ya teman-teman ya. Oke. Udah masuk belum saya? Belum ya? Di Zoom sih udah masuk. Saya belum masuk ya yang ini ya. Coba Pik, berapa Pik tadi itunya? 869 09. Oke, ya. 42. Berapa passwordnya? 152 859. Oke, di approve dulu Pik. Ya, oke, sip. Iya. Bentar ya teman-teman ya. Jadi co-host, Bang. Oh ya, saya jadikan co-host dulu ya, sebentar. Oke, sip. Ya, tadi sudah mana? Salsa. Voucher MAP satu lagi, Bang. Voucher MAP satu lagi. Oke. Ini nggak usah saya isi kali ya, biar cepat. Yang penting salsa ini ya. Salsa save ya. Oke, voucher MAP ya. 1 MAP. 100K. Oke, lanjut. Yes. Ada? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada, lanjut. Nggak ada, Bang. Nggak ada, lanjut ya. Dimas ada? Ada. Hadir. Oke Dimas, selamat ya. Oke, udah ya? Udah Bang, lanjut. 10 gram silver bar. Nah, 10 gram silver bar. Asik. Ya, ini dari 2010 ya. Satu pemenang nih ya, Salsa. Ya Bang. Bang Zulkarnaini. Zulkarnaini ini Bang 93 ya, Bang Zulkarnaini ya? Ya, hadir. Oke, Bang. Siap. Selamat ya. Ya, makasih. Oke, lanjut apa Salsa Mi Band 4 ya? Ya Bang. Cepat Zul ini. Mi Band 4 ini ada
Ada berapa pemenang nih? 6 ya? 6. Oke. Mi band 4 dari 98 teman-teman ya. Satu nih, Pak Dikin hadir. Hadir? Ada deh, Bang. Hadir, Pak Dikin hadir. 91 itu nggak dapat diwakilkan makanya. Kenapa 91 pada nggak datang? Diwakilkan sama 92 lah. Aris langsung bersuara, Aris. Bang Gromiko, Bro Gromiko, ya. Wah, mantap, selamat. Hadir? Hadir. Siap. Salsa catat ya. Aman, Bang. Ini juga direkam nih biar ada bukti. Pak Mariono 91. Lagi. Dari tadi yang menang 91 semua. Efek ini Bang, pemenang angkatan Bang. Pak Asep Ahmad nggak ada juga. Nggak ada juga 91 itu. Kan pemain satu. Pak Boman ya, sampai nggak keluar aja nih. Bang Minggu tadi udah ya. Oke, lanjut. Udah. Oh, namanya yang keluar itu tuh aja terus ya. Enggak, dia karena belum di-save dia keluar lagi. Hilda nggak ada ya? Oh, Ada. Hilda ada tadi. Ada Hilda? Hilda ada? Harus nyaut dulu, kalau nggak nyaut berarti nggak ada. Cek. Ada, Bang. Ada Fik? Ada itu barusan dia cek gitu. Oke, ada Hilda ya. Oke, catat Salsa. Udah catat ya Salsa? Sudah, Bang. Saya juga bantu catat, Bang. Oke, sip. Jajar, Bang Budi. Ada? Jajar ada tadi. Ayo nyaut. Hadir, Bang, hadir. Hadir. Oke, nyaut ya, ada ya. Oke, catat. lagi di mana, Jan? Lagi di jalan ya. Jalan. Udah berapa? 3, Bang. 3 lagi. 3 lagi. Markus mau join, Bang. Ada nggak apa-apa. Deden Juvenov ada? Den, hadir. Hadir, Bang, hadir. Oke, sip. Lanjut. 2 lagi ya. 2 lagi, Sam. Iya, Bang. Bang Jonathan Tambunan ada? Tadi ada, Pak Jo. Ada. Bang Jonathan ada? Masih lari orangnya, lari. Ah, itu ada Bang Jonathan tuh. Ada Bang Jon? Ada. Ada, sip. Lanjut. Satu lagi ya? Ya, betul. Selamat Bang Jon. Bang Jonathan ya. Nanti ketukar sama Bang Jon lagi. Helmi Sekolah? Helmi tadi Hadir, Bang. Hadir. Oke, sip. Selamat ya. Oke, selamat Mi Band 4 ya. Udah lengkap 6 Salsa. Sudah, Bang. Udah. Oke, save ya. Sekarang apa nih? Helu. Helu ya? Helu dari 2006. Iya, Bang. Helu. True Wire Sound. True Wire Sound ya, TWS. True Wire Sound. Oke, ini ada 3 ya? Ya, ada 3. Oh, saya ya. Oke, hadir Jack, hadir. Selamat, Bang Jack. Eliminasi. Harus nyaut dulu, harus nyaut. Pak Arif Indradi. Arif Indradi cuma 1 ya, Bang ya? Ada? Bukan. Oh, bukan. Ada. Arif Indradi ada. Oke, angkatan berapa tuh Arif? Angkatan 15, Bang. 15. Oke, selamat ya. Oke, satu lagi ya. Ini hadiah dari 2006 nih. Thank you 2006. Oh, nggak ada. Fatia ada. Ada Fatia tuh. Iya, Bang. Oke, menang TWS ya.
TWS Oh, dulu, iya. TWS ya, earphone ya. Oke, Oh save iya, ya. terima kasih. Ya, oke. Lanjut apa nih Salsa? Honor band 5, Bang. Oke, honor band 5 ya. 2. 2 ya? Ada Oke, 2. Bang. Dari 97 dan 2003. Oke, 97 dan 2003. Thank you ya. 2003, 97. Oke. Oh, Miko kok keluar lagi? Sorry, Mik. Oke. Kita tukar. Bangga Sitorus ada? Bang Nyaut? Sitorus. Nggak ada kayaknya, Bang. Oke. Wah, ngeheng lagi. Waduh. Ntar ya teman-teman ya, kalau ngeheng ya. Harap maklum teman-teman ya. Soalnya dia pakai aplikasi nih. Cancel aja tuh. Kalau ngehang yang lain di cancel. Oke, sip. Lanjut. Tadi apa tadi? Salsa? Honor band 5, Bang. Masih? Masih. 2 pemenang? 2 pemenang. Oke. Apa nih? Oh, nggak ada. Pak Pria Mumungan? Nggak ada, Bang. Nggak ada, Bang. 91 juga ya? Iya, 91 itu nggak ada. Cara yang nama Pak Boman ini kayak ini. Supaya Oh, Bang Mum- 91 udah 7 orang itu. Jonathan Filbert? Jonathan Filbert nggak ada. Ada nggak tapi? Pak Bo finish masih, Pak Bo. Ini Meremehkan Pak Bo. Meremehkan. Tulis ya. Ada dong. Dari grup Ini Zara tadi udah menang ya? Sudah, Bang. Udah. 91 keluar terus Pak Boy tapi nggak ada. Waduh, Wah, pelanggaran lo, Fik. pelanggaran ini. Di band Melda. sama Jack. Mamet. Alhamdulillah. Widya, Terima kasih, ada. Bang. Ada ya, oke. Ini yang dari 97 ya. Oke, yang dari 2003. Wah, 91 lagi. Iya, 91. Kok tahu ya? Suka dia sama 91. Software udah diatur. Nah, 91 lagi. 91 udah keluar semua kecuali aku ya. Borong aja Bang, borong Bang sekalian. Iya, nanti yang utama aja ya. Ini ada 91 juga ya? Oh, bukan ya? Nah, 94. Bagus. Ada Muhammad Saifuddin? Ada, Bang. Nggak ada tadi. Udah mulai dekat nih ke yang utama nih. Oh, lagi keluar. Wah, keluar lagi, nggak boleh. Kok jaket Pak? Settingan. Bang John, nggak ada, Bang John? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Nggak ada, Angus. Eryo, ada Eryo? Battery Eryo ada. Hadir. Deal. Oke, Eryo. Ya, selamat ya. Thank you. Pak Indra. Udah, catat selesai ya. Oke, lanjut apa nih? Pack dari Ini 97 ya. Banyak nih, Bang. 2007, Bang. Powerbank, tadi 2007 smart breaker. paket. Iya, paket. Paket 2007. Luar biasa nih.
untuk rumah, untuk sampai makanan segala macam ada nih teman-teman. 1 packs power bank, smart breaker, 1 bungkus masker Sensi, 1 kotak tolak angin, 1 brand saripati ayam. Yang pemenangnya Muhammad Ikhwanto. Wanto, ada kayaknya. Ada? Ada. Terima Oke. kasih. Selamat Wanto. Oke, sip. Biar Wanto makin lari kenceng ini. Wanto angkatan berapa? Yang 1. Angkatan 2015. Power bank anchor ya. Ini dari 2007 juga nih. Bang Wanto 2010 Bang Wanto. Enggak, ini 1 power bank anchor. Oke. Dari 2007 juga. Ada nih, Aristia Putra. Aristia Putra kayak nggak ada deh, si Juki. Juki nggak ada. Oh, Juki itu Aristia Putra. Oh, bukan Aristian ya? Bukan. Bompan mancing-mancing aku nih. Pak Budi Hartono ada 2001. Satu ini. Itu 91 juga. 91. Aduh. Ikut larinya nggak ikut door prize-nya, Pak. Kayaknya semua dizitin Pak Boman ini. Aduh, lupa nih. Cuma Julpiadi yang datang tadi. Ini nggak ada ya? Nggak ada, Bang. Nggak ada, Bang. Aristian Putra kan mirip-mirip itu. Lukman Izudin. Lukman kayaknya ada deh. Ada? Nyaut? Hanif. Bang Hadir? Hadir. Lukman sama Hanif sama? Iya, saya nama belakang. Oh, oke. Lukman Izudin Hanif ya? Oke. Udah ya? Aman, Bang. Aman ya? Oke, ini yang terakhir nih teman-teman. Dari 2007 juga, 1 gold bar logam murni ya. Oke, siapa nih yang menang nih? Ya sekalian aja deh. Ya, yang lagi. Sorry teman-teman. Sorry ya. Maklum. Oke. Ya. Kalau yang udah dapat namanya nggak bisa out ya, Bang? Hah? Kalau Mas udah Toto dapat masih namanya bunyi kan? Oh udah ya, ini kalau yang software ini namanya dia nggak bisa di-delete ya? Di Saifuddin baru join, Bang. Terlambat kan? Ya nasibnya berarti. Nasibnya. Anda terlambat. Oke, gold bar ya. Oke, habis ini pakai salsa punya nih. Yang undian pertama. Siapa yang menang gold bar ini? Jadi 91 lagi yang belum keluar nama gitu ya? Ada nih? Nggak ada, Bang. Nggak ada, lanjut. Nggak ada. Udah fake. Fikri! Nggak ada. 91 lah, yang belum keluar namanya 91. 91 udah banyak keluar. Cuma Bang Boy yang belum keluar. Siapa pemenangnya? Rinto, ada Rinto? Rinto ada tadi. Hadir. Oke, selamat ya. Selamat. Terima kasih. Mantap. Oke, saya cek dulu ya. Udah lengkap semua salsa ya? Terima kasih. Oke. Sekarang teman-teman, karena ini pakai punya salsa ya, bukan punya saya teman-teman ya. Jadi untuk undiannya pakai punya salsa nih. Nah, ini ada 2 yang utama. Yang pertama keluarkan yang ini dulu salsa yang apa namanya? Amazing apa? Fit Plus Beat Pro ya? Amazfit Pro. Ya. Amazfit. Nggak apa-apa sekali langsung aja. Boleh Amazfit ya. Banyak 20 besar yang nggak ikut nih. Kemungkinannya naik kita. Glenda nih kayaknya nih Glenda. Oh, Bang Hasan live. Izin live dulu, Abang. Kakak sudah masuk waktu maghrib soalnya. Makasih. Ya. Siapa nih? Zulkarnain Aswar ada? Ada kayak tadi. Hadir. Wih, dapat Amazfit Beat ya. Oke, sip. Terakhir teman-teman. Garmin.
Ayo, Darmin siapa ke yo? Glenda. Waduh, ada iklan. Ya. Pemenangnya adalah Glenda. Glenda. Bang Fikri lagi nih. Glenda. Andre Octavianus. Ini nggak usah pakai ongkir nih, Ndri. Nanti gua antar sekalian jogging bareng, Henry ya. 2004. Ya, Henry ya, nanti sekalian jogging bareng nih orang dekat ini. Oh siap Bang, langsung meluncur Bang. Yang utama 2004 semua. Iya, 2004 semua. Oke, teman-teman. Terima kasih, terima kasih. Siap. Oke, teman-teman. Jadi sudah berakhir teman-teman ya event kita nanti dia bulan Juli. Selamat untuk semua pemenang, semua achiever juga. Teman-teman juga antusiasmenya semangat. Nanti untuk yang pemenang nanti saya kasih alamatnya di mana biar bisa segera dikirim ya. Saya juga nanti yang udah di saya nanti saya kirim juga gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau tidak ada lagi teman-teman, kita udah selesai semua. Thank you atas perhatiannya. Pas tepat 45 kita selesai. Jaga antusiasme, jaga semangatnya, jangan berhenti berlari teman-teman ya. Kayak gitu. Dan juga teman-teman nanti sampai jumpa lagi di event-event bidang kesejahteraan dan kreativitas. Nanti kita ada tur online gitu teman-teman, nanti kita bisa mulai akhir Maret ini. Gitu teman-teman ya. Oke, kalau nggak ada lagi yang ditambahkan, terima kasih teman-teman ya. Sampai jumpa teman-teman. Thank you. Bye-bye panitia. Thank you semuanya. Salsa. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Jack semuanya. Ya, thank you. Bye-bye. Semoga semua sehat. Ya, sehat-sehat semuanya ya. Bye-bye. Sama apa, Mas? Sukses ya, Jack. Thank you. Mantap, caranya mantap. Makasih Bang Jack. Thank you. Bye. Terima kasih Bang Jack. Salam sehat semua. Abdi sama siapa tuh Abdi? Wah, Abdi parah nih. Ngapain, Di? Abdi, ya Abdi. Abdi bukannya sama Merda ya? Bukan ya? Di mana nih Bang Zul? Bagus betul tempatnya. Ya, langsung dimatiin videonya. Abdi. Kegap. Gap nih si Abdi nih. Oke, bye-bye teman-teman ya. Saya akhir sampai sini ya. Thank you.